sore. Sore, Pak. Baik. Baik. Sudah berdoa belum? Belum. Ya, sebelum kita mulai mata pelajaran kita, tentu kita harus berdoa kepada Tuhan. Siapa petugas? Ya, silakan berdoa. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa. Doa dimulai. Tuhan, terima kasih atas pertolongan kepada kami semua. Semoga Engkau berkatilah kami agar apa yang kami perbuat bisa sesuai dengan kehendak-Mu di surga. Ya Tuhan, ini doa kami ini yang jauh dari kata sempurna. Kiranya Tuhan Yesus yang menyempurnakannya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Karena sudah berdoa, maka kita memulaikan materi pembelajaran kita. Saya mau angkat sebuah materi ini mengenai desentralisasi. Ya, materi ini, desentralisasi ini dari kelas 10 ya, dari kelas 10 ya, dari kelas 10 kurikulum 13. Nah, oleh karena itu sebelum masuk di sana, maka kita harus saya sampaikan ya kepada peserta didik untuk memperkenalkan bagaimana desentralisasinya. Bagaimana sejarahnya desentralisasi. Apa keuntungan desentralisasi itu diterapkan di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia dan diteruskan di dalam undang-undang. Coba ya anak-anak kami perhatikan ya video yang Bapak putar ini di atas. Jadi coba diamati ya, jangan fokus dalam mata Bapak sendiri, jadi fokus di situ. Nah baik, ya, kurang lebih kita sudah mengamatinya selama 10 menit, ya kan? Ya. Nah jadi sekarang kan ini materinya ini tadi desentralisasi, ya, desentralisasi. Ini tadi apa katanya di sini? Desentralisasi itu adalah ya kita harus ya amati itu. Ini. Nah, dari materi desentralisasi ini, ya, dia menunjukkan bahwa ya bagian dari kekuasaannya itu ya harus dibagikan kepada daerah. Artinya desentralisasi itu dari pemerintah pusat ke daerah. Nah, bagaimana kemajuan daerah ketika yang desentralisasi ini, yang pemerintah pusat dia harus melepaskan diri dari pusat, artinya memberikan kekuasaan kepada daerah. Apa gunanya? Memberikan kekuasaannya kepada daerah agar semua ya bagian-bagian lembaga-lembaga pemerintah berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik, sehingga dalam pemegang kekuasaan misalnya di Indonesia itu tidak terfokus dalam pusat.
pembagian-pembagiannya. Jadi otomatis ya itu di dalam daerah ini tadi, ya daerahnya tadi ini, nah ini dia, ya pengelola wewenang dari pemerintah pusat kepada para penjabat pusat. Jadi sudah nampaknya di situ, ya, bahwa dari pemerintah pusat itu, ya memberikan penuh kekuasaan kepada daerah. Nah, apa yang beda orang tadi ini tadi? Ya, kemajuan-kemajuan apa dalam bidang politik, ya, kemajuan-kemajuan daerah. Jadi itulah yang menjadi ya sebuah apa perkembangan, ya, perkembangannya. Kemudian di dalam desentralisasi ini ada secara persentual di sini. Nah ini dia. Ya, desentralisasi jabatan atau desentralisasi. Apa maksudnya ini? Nah, coba Anda perhatikan di sini. Penyerahan kekuasaan dari atas ke bawah dalam rangka kepegawaian. Jadi segala sesuatu yang diurus dalam kepegawaian itu harus ditangani oleh kepala daerah. Dibagi-bagi dia. Artinya ada urusan dalam pemerintah pusat itu, ada juga urusan pemerintah daerah. Nah, seterusnya ini kan, nah ini tanda panah ini harus dibagi dua. Artinya ini harus dibagi dalam dua pembagian. Ya, pembagian. Nah, ini tadi apa ya? Desentralisasi jabatan ini sudah ya. Pemberian kekuasaan untuk yang mengatur daerah. Kita lanjutkan. Dekonsentralisasi. Pemilihan kewenangan dari alat yang perlengkapan negara di pusat ya kepada instansi bawahannya. Untuk melaksanakan apa ya urusan pemerintahan ya, melaksanakan urusan kepemerintahan. Nah, jadi ada di sini nanti ya pendapatnya bagaimana pendapat para ahli mengenai apa desentralisasi tadi. Ya ini nama para ahlinya di bawah sudah bisa dilihat kan? Sudah. Armanus. Apa katanya di sini desentralisasi? Kemudian ada desentralisasi fungsional. Dan terakhir adalah desentralisasi kebudayaan. Ya, nah ini yang tiga ini. Ya. Nah kekuasaannya tadi, ya, desentralisasi. Nah di mana dia berfungsi di sana? Ya desentralisasi ini dalam bidang politik. Ini dia di atas desentralisasi politik. Ya. Ada tiga poin di sini. Desentralisasi fungsional, desentralisasi kebudayaan, desentralisasi politik. Artinya ya, yang bagian dari apa kekuasaan itu harus ya didasarkan dalam persaingan politik. Pernah Bapak ajarkan Anda itu bagaimana politik. Ya, politik itu adalah yang dibentuk sekelompok masyarakat. Jadi bukan ini ya pemerintah yang membentuk politik. Yang membentuknya di sana adalah masyarakat. Ya. Kemudian fungsional. Nah, artinya di situ desentralisasi fungsional. Ada ya pembagian kekuasaan tersebut dalam ya fungsional. Artinya ini ya semuanya ya terlibat dalam apa? Di mana? Lembaganya tadi ini kekuasaannya. Ya, baik dari pusat maupun di daerah. Kemudian desentralisasi kebudayaan. Nah, apa desentralisasi kebudayaan? Coba dulu apa? Apa itu kebudayaan? Sesuatu kebiasaan. Sesuatu kebiasaan. Betul, ya, betul sekali.
sesuatu kebiasaan. Nah, artinya itu kebiasaan dari pusat itu berbeda dengan daerah. Sebagai otonomi daerah kita harus sesuaikan dengan kebudayaan tersebut. Ya, kebudayaan. Nah, jadi itulah dia. Nah, saya teruskan untuk apa? Ya, saya teruskan selanjutnya. Ya. Nah, ada di sini ya desentralisasi manajemen pemerintah pusat. Nah, inilah dia tadi apa? Nah, ini dia. Ya, dalam bagian ini dia di atas. Ini apa? Pemerintahan. Pemerintahan. Ya. Apa yang berkunjung dalam pemerintahan ini? Perundangan, pelaksanaan, kepolisian, pengadilan. Itulah dia. Ya. Nah, jadi otomatis dari situ ya sudah teratur dia. Ya, sudah ibaratnya dalam kekuasaan. Bisa apa ya? Bisa diikuti maksud Bapak kan? Bisa. Kekuasaan. Ya. Ini kekuasaan legislatif, kekuasaan yudikatif, kekuasaan eksekutif. Nah, dari atasnya itu adalah Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, seperti inilah di atas inilah. Ini bagian di atas ya. Nah, jadi kekuasaan masing-masing kekuasaan itu punya batas. Saya teruskan. Nah, ini apa? Ya, struktur pemerintah yang bertambah ya kompleks sebagai dapat mempersulit ya koordinasi, kemudian adanya keseimbangan dan kesesuaian antara kepentingan daerah dapat diguna terganggu. Dan terakhirnya di sini nanti. Ini terakhirnya adalah desentralisasi. Kemudian mendorong timbulnya paham kedaerahan. Ini hanya berbagian desentralisasi. Ya. Jadi sudah otomatis dia di situ bahwa ya desentralisasi itu ya sudah benar-benar sangat penting bagi NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dia itu ada sesuai dengan pembagian daerah. Nah, baik. Itu saja dulu materi yang Bapak sampaikan pada hari ini. Nah, mungkin kalau ada yang perlu ditanya, boleh. Ya, saya berikan kesempatan selama 5 menit di sini. Ya, silakan untuk bertanya. Sebutkan namanya dan kelasnya. Ya, ingat tadi adalah kelasnya adalah kelas 10. Ya, silakan. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Julia Dilaya, kelas 10. Tadi di tayangan Bapak ada namanya desentralisasi. Yang menjadi pertanyaan saya yaitu bagaimana proses perkembangan desentralisasi di Indonesia? Baik, terima kasih. Ya, langsung saja saya jawab. Ya, perkembangan desentralisasi. Ya, bagaimana perkembangan desentralisasi ya di Indonesia ini? Ini sudah satu negara. Termasuk dia tadi apa? Desentralisasi fungsional. Nah, perkembangan desentralisasi di Indonesia ini ya sudah maju, ya sudah diproses oleh pemerintah, sudah dibagi kekuasaannya. Yang artinya di situ, ya desentralisasi pusat itu berbeda dengan desentralisasi apa? Daerah. Artinya itu kekuasaan pemerintahan pusat, ya tidak dicampuri oleh kekuasaan pemerintah daerah. Nah, saya sudah jelaskan tadi bahwa ya apa gunanya desentralisasi ini agar ya terbagi semua fungsi dan tugas ya kepegawaian khusus baik dia itu dari pusat maupun di daerah. Sudah bisa jelas? Baik. Ya. Kalau ada lagi, saya minta satu lagi ya pertanyaan. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yusrail. Saya kelas 10. Sebagai pertanyaan saya, bagaimana pembagian otomatis daerah itu
otonomi daerah itu berkaitan dengan desentralisasi. Ya baik, terima kasih. Bagaimana pembagian yang otonomi daerah itu berkaitan dengan apa tadi? Desentralisasi. Ingat, desentralisasi tadi apa? Lepas dari pusat. Kekuasaan itu harus dilepas dari pusat. Kalau daerah bagaimana? Dia itu harus mengolah daerahnya, ada kebudayaannya di situ. Nah, bagaimana dengan perkembangannya ini? Desentralisasi. Ini sudah bisa kita simpulkannya bahwa sudah maju. Kenapa? Ya, dari sisi politik tadi, adalah kekuasaannya itu adalah dibagi-bagi di dalam daerah. Jadi otomatis perkembangannya itu sudah ada kemajuan. Artinya sudah membagi fungsi, tugas dan tanggung jawab kepada daerah. Sudah diberikan fungsinya, tugasnya kepada daerah. Mau maju daerahnya itu tergantung kepada daerah. Itulah perkembangannya. Ya termasuklah kita di sini. Termasuklah kita di sini. Kalau sudah kita yang menjadi otonom daerah itu, sudah jelas-jelas. Ini sudah jelas-jelas ada kemajuannya. Demokrasi. Nah, artinya itu kita harus memberikan kebebasan. Pemerintah pusat itu memberikan kebebasan kepada daerah. Desentralisasinya. Nah, ini dia. Sudah dibagi-bagi di sini kan. Ini perhatikan tanda panahnya ini. Nah, ini pengertian yang tadi di atas ya. Ini menyerahkan wewenang dari pemerintah pusat kepada para pejabat pusat Daerah. ke daerah. Ya sekali lagi bahwa kekuasaannya itu artinya pemerintah pusat menyerahkan segala sesuatu tugas kepada daerah. Kepada daerah. Sudah jelas? Sudah jelas gimana? Sudah pas? Ada kekurangan? Tidak ada, bagus. Baik. Nah, jadi di sini yang sudah ada tugasnya di sini. Ada tugas kelompok di situ ya. Ada Pak. Ada kan? Nah, jadi selama 5 menit silakan untuk dikerjakan. Ya, dikerjakan dulu itu, dikerjakan dan sesudah itu nanti diserahkan sama Bapak di sini ya. Bisa dipanggil ya? Bisa. Baik. Bapak sudah berikan apa tadi kan? Ejekan kan? Sudah. Dapat selokan kan? Dapat masih atau masih ada yang kurang? Oh ini belakang. Ada di sini belakang. Pembahasannya tadi yang materinya adalah desentralisasi. Silakan untuk diserahkan. Siapa perlu diserahkan?
Baik, silakan kembali pada posisi semula. Nah, sudah? Sudah, Pak. Nah, ini kan dulu yang materi kita hari ini. Dan minggu depan kita teruskan lagi dari di pertemuan kedua yang namanya materi kita di sana nanti adalah yang otonomi daerah. Artinya ada kelanjutan lagi materi ini, ya cukup dulu desentralisasi yang kita bahas hari ini. Ya. Nah, jadi sampai di sini dulu apa? Ya, pertemuan kita karena waktu kita sudah habis dan saya tidak lupa ya, menyampaikan ya, kepada anak-anak saya habis ini nanti ya, pulang dengan aman sampai di rumah, jangan lewat ke sana ke situ ya. Habis pulang kita di sini langsung ke rumah orang tua masing-masing. Ya, Pak. Sampai di sini materi kita. Selamat sore. Sore.